Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Albert Lukas dengan NIM 210211383 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Budaya Melayu. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Kerajaan Melayu di Riau. Ada beberapa kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama, Kerajaan Kandis di Koto Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Yang kedua, ada Kerajaan Keritang di pinggir Sungai Gangsal. Yang ketiga, ada Kerajaan Ketangka di Bukit yang Maladekewi. Yang keempat, ada Kerajaan Kuantan di seberang kota Teluk Kuantan. Yang kelima, ada Kerajaan Sriwijaya di Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Yang keenam, ada Kerajaan Sintong di hulu Sungai Sintong. Yang ketujuh, ada Kerajaan Gasip terletak di tepi sebuah anak sungai bernama Gasik. Yang delapan, Kerajaan Segati terletak di hulu Sungai Segati di tepi Sungai Kampar. Yang kesembilan, Kerajaan Pekantua di hulu Sungai Pekantua Pelalawan. Yang kesepuluh, ada Kerajaan Kunto Darussalam terletak di Kota Lama. Yang kesebelas, ada Kerajaan Rambah didirikan di daerah Pasir Pangarian. Yang ke-12, ada Kerajaan Rokan 4 Koto atau Kerajaan Rokan di sekitar Sungai Rokan Kiri. Yang ke-14, ada Kerajaan Tambusai terletak di Sumatera, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Yang ke-15, ada Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di tepi Sungai Jantan atau sekarang Sungai Siak. Kerajaan Pelalawan. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekantua. Sementara pada era Islam ada 3 kali pergantian nama, dari Pekantua Kampar, kemudian Tanjung Nagari, dan terakhir Pelalawan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adat dan adab dalam Melayu Riau. Adat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat. Adab merupakan segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Jenis-jenis adat. Yang pertama, adat sebenar adat. Yang kedua, adat teradatkan. Yang ketiga, adat yang ditiadakan. Yang keempat, adat istiadat. Lalu ada balimau, meniga bulan, berinai, dan pacu jalur. Hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi. Struktur masyarakat hukum adat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan genealogis atau keturunan, yaitu perserikatan atau beberapa kampung. Lalu berdasarkan teritorial atau wilayah dibagi menjadi 2, daerah dan desa. Yang daerah sistem kekeluargaan patrilineal, yang desa sistem kekeluargaan matrilineal, sistem parental. Sanksi hukum adat masyarakat hukum adat Melayu Riau. Yang pertama, hukum sosial. Yang kedua, membayar dam. Yang ketiga, penghapusan identitas. Pembahasan yang keempat yaitu atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu. Atur cara kehidupan atau tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang lurus, dan berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu: sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, sebagai timang-timangan bagi diri. Pemimpin dalam budaya Melayu. Kepemimpinan berarti perihal memimpin atau cara memimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu yang dapat memengaruhi anggota dengan segala tujuan yang ingin dicapai. Peran dan pakaian pemimpin. Pakaian yang dimaksud ini bukanlah pakaian yang dikenakan oleh pemimpin Melayu,
melainkan adalah pakaian batin yang maksudnya adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin. Karakter pemimpin Melayu ada 4, yaitu karakter sidik, karakter amanah, karakter fatanah, dan karakter tablik. Pembahasan yang kelima yaitu bahasa dan sastra masyarakat Melayu. Kesantunan bahasa Melayu. Kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya, atau orang yang sabar dan tenang atau sopan. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan. Budi bahasa atau budi pekerti. Kesantunan berbahasa merupakan kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, diucapkan dengan lidah. Mengenal Arab Melayu merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja digubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Kewajiban qiraah Al-Quran bagi umat Islam memuluskan upaya penyebaran aksara dan bahasa Melayu di Nusantara. Bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Dalam adat dan budaya Melayu, bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya, terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Sastra Melayu klasik ada 6, yaitu kesusastraan zaman Islam. Yang kedua, sastra zaman peralihan Hindu Islam atau sastra hikayat. Yang ketiga, sastra sejarah. Yang keempat, cerita berbingkai. Yang kelima, sastra kitab. Yang keenam, undang-undang Melayu lama. Sastra Melayu ada 9. Yang pertama, legenda. Yang kedua, hikayat. Yang ketiga, pantun, syair, gurindam, peribahasa, dongeng, mantra, dan celoka. Pembahasan yang keenam yaitu kesenian Melayu di Riau. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu kesenian Melayu Riau. Yang kedua, filosofi kesenian Melayu Riau. Yang ketiga, jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama, kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan, dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Kesenian Melayu yang dipercaya wujud dari proses metafisika atau ilmu gaib adalah kesenian seperti yang pertama, tari zapin api di Rupat Utara. Yang kedua, rentak bulian di Talang Mamak. Yang ketiga, tari olang-olang di Sakai. Yang keempat, pertunjukan debus dan lain-lain. Kesenian ini dipercaya sebagai estetika yang diciptakan dari sesuatu yang mistik. Gerak dan tingkah laku penari diyakini sebagai pengaruh dari kekuatan gaib. Yang kedua, filosofi kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati orang Melayu. Hakikat kesenian yang fokus pada apresiasi tentang keagungan pencipta. Contohnya tari olang-olang. Orang Sakai mengapresiasi burung elang sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang tinggi melebihi burung lainnya. Yang ketiga, jenis kesenian Melayu Riau. Jenis kesenian Melayu Riau ada 6. Yang pertama, seni musik. Suatu karya yang bersifat bunyi lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan penciptanya dalam unsur-unsur irama, melodi, tempo, harmoni, serta bentuk susunannya dalam satu kesatuan. Yang kedua, seni rupa. Seni rupa Melayu Riau lebih condong kepada flora, ada pula abstraksi, fauna, dan berbagai benda angkasa. Yang ketiga, seni ukir. Proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imajinasi tertentu. Yang keempat, seni tari. Dalam khazanah tari Melayu dikenal 4 istilah yang berarti tari, yaitu istilah tandak, igal, liuk, dan tari. Istilah tandak menekankan pada langkah-langkah kaki, sedangkan igal berfokus pada gerakan-gerakan tubuh. Seni teater. Seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon. Yang terakhir, batik.
Batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus penutup kain batik dengan menggunakan teknik wash resist dyeing. Pembahasan yang ketujuh yaitu tradisi lisan dan tulisan. Pengertian: tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno dipengaruhi bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa untuk kaum kelas atas di Kepulauan Melayu. Tulisan Jawa. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Huruf Arab Melayu. Pelambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yakni huruf Arab. Huruf Hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab al-Lughah atau Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode atau masa. Huruf Ella atau Ilah. Secara nomografi atau nama huruf, semua huruf Ella disebut alif. Huruf Ella berfungsi untuk menegaskan bunyi A, I, U, serta bunyi diftong. Huruf Melayu. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Tradisi lisan. Ada 9 tradisi lisan. Yang pertama pantun, syair, gurindam, mantra, peribahasa, sloka, hikayat, dongeng, dan legenda. Pembahasan yang ke-8 yaitu nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Menurut KPBI, nilai-nilai adalah sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Menurut Sprenger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang ketiga, menurut bahasa, azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seseorang. Jati diri Melayu meliputi beberapa hal. Yang pertama, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Yang kedua, memiliki asas kebersamaan dan mufakat. Yang ketiga, terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Sistem ekonomi orang Melayu dikenal juga sebagai sistem mata pencaharian. Sistem adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya sehari-hari. Pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Tujuan dari sistem ekonomi orang Melayu yaitu untuk meragamkan sumber pendapatan orang Melayu dan juga strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari hanya satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Peresuk. Peresuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu dapat melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup. Masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau peresuk sehari semalam. Sudah diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas lainnya. Sistem ekonomi orang Melayu tapak 8. Tapak 8 merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Tapak 8 tersebut merupakan 8 jenis pekerjaan yaitu beladang, beternak atau peternakan, menangkap ikan atau perikanan atau penelayan, beniro atau menetek enau, mengambil hasil hutan dan laut, berkebun, bertukang, dan berniaga atau berdagang. Pembahasan yang ke-9 yaitu ekonomi masyarakat Melayu di era global. A. Ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi yang paling utama. Ragam ekonomi kreatif masyarakat di Melayu Riau yaitu ada di bidang wisata kuliner, bidang kriya, bidang seni pertunjukan, bidang pariwisata. B. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau yaitu banyaknya pesaing dari luar, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif, infrastruktur belum optimal,
minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, dan masuknya budaya asing. Baiklah, sekian hasil dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saat saya berbicara, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.